Hai semua, selamat datang di Financial Fitness Learning, persembahan dari Financial Fitness Solution by Nyala, OCBC, NISP. Kami hadir untuk membantu kamu jadi semakin financially fit. Menurut data Bursa Efek Indonesia, di akhir Januari 2021, generasi milenial yang berusia di bawah 40 tahun merupakan investor saham domestik yang telah mendominasi pasar modal sebanyak 75%. Ternyata, investor muda ini juga tertarik pada gaya hidup yang memprioritaskan kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Maka dari itu, tak heran jika dalam situasi pandemi COVID-19 terlihat ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Berdasarkan hasil survei Nielsen, kesadaran untuk memiliki produk asuransi meningkat 24% sejak awal pandemi, yang sebelumnya hanya berada di single digit. Seperti yang kita tahu, ada beberapa manfaat utama memiliki asuransi kesehatan, yaitu pertama, mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat gaya hidup. Yang kedua, mengatasi biaya medis saat jatuh sakit yang jumlahnya pasti tidak sedikit. Ketiga, merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang memastikan agar dana untuk tujuan ataupun keperluan lainnya tidak digunakan untuk membayar biaya berobat. Yang keempat, memberikan ketenangan dan akses terhadap perawatan kesehatan yang lebih optimal. Jadi, asuransi apa yang cocok digunakan untuk anak muda? Jika dilihat dari status dan tanggungan yang mengikat, pada tahap ini asuransi kesehatan dirasa cukup. Karena anak muda pada umumnya tidak memiliki tanggungan keluarga yang memerlukan manfaat dari asuransi jiwa. Nah, asuransi kesehatan apa saja yang bisa menjadi pilihan? Secara garis besar, ada dua pilihan provider asuransi yang bisa dipertimbangkan, yaitu BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan swasta. BPJS Kesehatan, sebagai penyedia layanan kesehatan dari negara, dapat memberikan layanan dengan jumlah iuran yang terbilang terjangkau. Bahkan, untuk kalangan mahasiswa, yaitu mulai dari Rp35.000 per bulan. Namun, memang ada beberapa keterbatasan layanan yang diberikan jika dibandingkan dengan asuransi kesehatan swasta. Dengan adanya keterbatasan layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, maka disarankan agar kita memiliki asuransi kesehatan tambahan. Jenis asuransi ini mewajibkan kita untuk membayar premi tahunan yang nilainya akan meningkat seiring bertambahnya usia. Beberapa jenis asuransi jiwa dapat memiliki tambahan manfaat asuransi kesehatan tahunan dengan premi tetap hingga usia tertentu. Layanan ini dapat tersedia dalam bentuk cashless atau reimbursement. Berikut adalah hal-hal yang harus kamu cermati sebelum membeli produk asuransi kesehatan. 1. Lebih cepat, lebih baik. Semakin muda usia, maka premi yang dibayarkan pun semakin rendah karena tingkat risiko yang lebih kecil. Semakin ditunda, ya semakin mahal pula preminya. 2. Review nilai perlindungan polis secara berkala. Tidak ada kata cukup untuk biaya kesehatan. Jadi, pastikan kamu mereview nilai perlindungan polis dari waktu ke waktu. Dan, seiring dengan meningkatnya biaya medis setiap tahunnya, tidak ada salahnya jika kamu memiliki polis tambahan. Ketiga, pelajari polis dan cara klaim manfaat. Masalah hampir selalu terjadi pada proses klaim. Ketidakpedulian pada detail proses klaim seringkali berujung pada tidak terbayarnya manfaat. Pastikan kamu mengisi data kesehatan kamu dengan asas kejujuran atau utmost good faith pada saat mengajukan permohonan asuransi di awal. Alokasikan anggaran untuk membayar premi. Pastikan kamu mengalokasikan anggaran dalam komponen biaya hidup rutin untuk membayar premi asuransi ini. Yang perlu kamu lakukan sebelum membeli asuransi adalah 1. Hitung kebutuhan asuransi. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan finansial kamu. Yang ketiga, cari tahu produk asuransi yang bisa memenuhi kriteria kebutuhan kamu. Yang keempat, teliti dan pahami sebelum membeli. Yang kelima, pelajari juga pengecualian manfaat dalam polis yang kamu miliki. Yang keenam, jujurlah saat mengisi kondisi kesehatan pada kuesioner kesehatan. Yang ketujuh, pilih perusahaan asuransi dengan kesehatan finansial yang terukur. Sedangkan, yang sebaiknya tidak kamu lakukan adalah 1. Membeli produk asuransi karena tergiur dengan promo hadiah yang ditawarkan. Yang kedua, membeli produk asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak menyesuaikan dengan kemampuan finansialmu. Dan yang keempat, tidak mengisi kuesioner kesehatan dengan jujur. Kalau kamu masih ragu untuk menentukan produk asuransi yang sesuai,
kamu bisa datang ke kantor OCBC NISP terdekat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari Relationship Manager kami. Perlindungan masa depan dan impian kamu sebaiknya dimulai dari sekarang. Kalau mau tahu lebih lanjut terkait kebugaran finansial kamu, yuk ikut Financial Fitness Check Up! Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.